Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sedherek kang kula muliaken, monggo kita sangan tansah muji syukur wonten kesabaran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kita sedaya langkung-langkung menika iman wal Islam. Shalawat salam mugi tansah tunjuk wonten kesanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargipun, para sahabatipun, mugi lumampah Nabi kita sedaya, kula panjenengan keluargi, anak turun kita, langkung-langkung tiyang sepuh kita wonten ing yaumil kiamat, mugi saged kita syafa'atul uzma. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita rasaken kajian surat Yunus. Monggo tinggal 2-3 halaman mungkin sudah selesai. Ini kisah yang disampaikan berkaitan dengan sejarahnya Nabi Musa dengan Nabi Harun melawan Fir'aun di Mesir. Pada penghujung pembahasan yang lalu bahwa Nabi Musa berdoa mohon kepada Allah supaya harta benda yang dikuasai oleh Fir'aun yang dipakai untuk melakukan kezaliman ini, dengan doa Nabi Musa supaya Allah melenyapkan harta kekayaannya. Nah, kemudian lanjutan dari pembahasan itu, yang pertama Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Berarti kekuasaan Fir'aun ini jelas akan berakhir di Mesir karena doa Nabi Musa dan Nabi Harun diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, temanya terjadilah pertempuran antara Nabi Musa dengan Fir'aun di Laut Merah. Ini yang kisah sejarahnya telah melekat kuat ya pada kita semuanya bahwa Nabi Musa dan Fir'aun terjadi pertempuran sampai mukjizat dipertunjukkan di situ, yaitu terbelahnya Laut Merah sebagai jalan terbentang untuk menyeberangi lautan itu. Yang ketiga, Fir'aun mempercayai Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah Fir'aun tenggelam di lautan, ajal Tuhan tiba, Fir'aun mempercayai Tuhan yang dipercayai Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesadaran semacam ini, kepercayaan yang sudah menjelang ajal ini tidak lagi ada gunanya. Kemudian yang keempat, jasad Fir'aun diselamatkan Allah untuk menjadi pelajaran. Ternyata walaupun peristiwa itu telah lama terjadi, akhirnya jasad Fir'aun pun dapat diselamatkan sampai sekarang ini, bisa disaksikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kemudian yang kelima, Bani Israel menempati tanah kelahirannya, yaitu di Palestina. Ini dahulunya Nabi Yakub alaihissalam juga keturunannya ada di Palestina. Kemudian karena perjalanan sejarah Nabi Yusuf alaihissalam ini oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke dalam sumur, ya, lalu ditemu oleh para kafilah dari Mesir dan akhirnya Nabi Yusuf berada di lingkungan kerajaan di Mesir.
Saya nonton ya, setelah terjadi musim larang pangan, ya, musim pasca yang tinggi, akhirnya saudara Yusuf ini dari Palestina menuju ke Mesir untuk mencari ya bahan makanan perdagangan. Akhirnya ketemulah dengan Nabi Yusuf di Mesir. Ya. Akhirnya keturunan dari Bani Israel yang ada di Mesir ini ya, mendapat perlakuan yang tidak baik oleh Fir'aun, ditindas, dijadikan budak. Maka Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun yang berada di Mesir. Jadi ini dibawa oleh Nabi Musa kembali ke tanah kelahirannya. Kemudian yang keenam, keimanan itu harus dimiliki secara mantap. Ini baik oleh Rasulullah ataupun juga kaum muslimin yang lain. Jangan sampai keimanan seperti orang-orang musyrik, ya, percaya kepada Allah tapi tidak ada ketaatan kepadanya. Kemudian yang ketujuh, larangan mendustakan ayat-ayat Allah. Ternyata setelah Bani Israel sampai di Palestina, kehidupan sudah mulai membaik, tetapi lama-kelamaan mereka terjadi pertentangan, perselisihan, ya. Sehingga antara mereka ini terjadi juga permusuhan disebabkan oleh ayat-ayat Allah yang ada di kitab Taurat telah diputarbalikkan, sebagian didustakan. Kemudian orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan tetap dalam kekafirannya, karena untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok, ayat-ayat Allah di dalam kitab Taurat telah dimanipulasi untuk kepentingan mereka. Ini yang terjadi setelah menetap di Palestina. Jika meskipun 8 jemaah yang akan kita kasih bersama, Imam Ismail Kemawon sampai 4, yang berikutnya akan dilanjut besok hari Ahad dari Minggu. Jika boleh wasliye, maka sekarang membuat wawas katus biasa itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Wa jawazna bi bani Israila al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghiyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Laqad ja'aka al-haqqu min
rabbika fala takunanna minal mumtarin wa la takunanna minal ladzina kadzabu bi ayati llahi fatakuna minal khasirin innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sadaqallahul azim. Mau sekali terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wajawazna bi bani Israila rafa'at ba'ahum fir'aun wa junuduhu yawwa'at wa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Wal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Wa laqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. فَمَحْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَل مُّمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Sadaqallahul azim. Niki kalih mawon tasbih yang disampaikan wala tattabi'anni ngeten iki wonten panjang sasampunipun panjang maka terus ngeten iki langsung wonten tasbih
wajib dibaca 6 harokat, harus 6 harokat atau 6 huruf yang biasa. Jadi wala tattabi'anni. Niki namipun mad lazim mustaqil kilmi. Niki berat mustaqil kali mad lazim. Niki kilmi karena dalam kalimat, kalau harfi itu seperti alif, lam, mim, itu ya per huruf bacanya. Kalau ini kilmi kalimat. Lajeng setunggal malih waru ya. Apabila ada bacaan mat panjang yang tinggi tanda kados alis ini ya, bertemu dengan sukun, nah, di sukun ini mat lazim kilmi tapi yang mukhaffaf itu ringan. Kalau yang bermutasi berat, wala tattabi'an, an setelah panjang berat karena ini ada tasdid. Kalau ini a-nya dibaca 6 harokat atau 6 tekuan jari. Kalau satu huruf a, satu tekuan berarti ini 6 ya. A sampai 6 ini ya. Ini mad lazim ilmi yang mukhaffaf dan mufrakham, atau nggak usah dibedakan di mad lazim ilmi baca di muska. Mungkin ada meskipun mungkin ada anak kita yang belajar di PPI tanya untuk bab tajwid, ya, kita bisa membantu untuk menjelaskan. Iya. Lajeng tema yang nomor setunggal, Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebelum ayat ini ya, 89 ini ya, sebelum ayat ini diterangkan tentang doa permohonan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kan ceritanya kemarin, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah untuk mencari tempat tinggal di Mesir ya, karena membebaskan Bani Israel dari kekuasaan Fir'aun butuh waktu. Maka Nabi Musa butuh tempat tinggal di sana. Dan setelah berada di sana, melihat kezaliman Fir'aun, harta kekayaan melimpah tidak dipakai untuk jalan menuju Allah, tapi digunakan ya, untuk hal-hal yang tidak baik. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, semoga harta kekayaannya ini dimusnahkan, kekuasaannya juga dibatasi. Nah, akhirnya pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala, dia berfirman atau berkata Allah, qad ujibat, sungguh ujibat telah diperkenankan da'watukuma, permohonanmu berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Fastaqima, maka tetaplah atau istiqomah kamu berdua. Jadi kalau untuk dua orang itu tandanya adalah ini ya, ada alif ya, tasnya da'watukuma. Kalau da'watukum untuk ya, kamu ya, kamu da'watukum ya, untuk banyak orang. Kalau ma ini untuk dua orang. Wala tattabi'ani, wala janganlah tattabi'ani, kalian berdua mengikuti sabila jalan alladzina, orang-orang yang la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Ini janji Allah untuk mengabulkan doa Nabi ya, Musa dan Nabi Harun. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi kalau Nabi memohon kepada Allah, ya, permohonannya langsung dikabulkan ya. Tidak lama ya. Kalau kita karena persyaratan
diterima dan dikabulkan. Nah, pengabulannya itu kan yang pertama ada yang langsung seperti yang kita minta, ada diganti dengan persoalan lain, ada ditunda, ya mungkin ditundanya paling akhir sampai di hari kiamat diberikan ya semua balasannya. Tapi pasti semua doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah tentang hal-hal yang baik itu pasti diterima. Ud'uuni astajib lakum. Cuma kalau kita semua ini diterimanya ya ada bermacam-macam lagi ya. Kita minta diberikan kesembuhan dari sakit tapi belum sembuh total, baru berkurang saja, ini sudah berarti diterima. Kita minta diberikan rezeki uang yang banyak tapi diberikan Allah tidak uang tapi kesehatan jadi ya. Nah, makanya mari kita selalu berdoa memohon kepada Allah, karena doa-doa kita ini walaupun belum kita rasakan terkabul, doa itu sudah bagian dari jenis ibadah. Doa wal ibadah. Kemudian tafsirnya Allah menyatakan kepada Musa dan Harun bahwa doa mereka untuk kehancuran Fir'aun dan pembesar kaumnya dan kekuasaannya akan diperkenankan Tuhan. Jadi doa untuk hal-hal yang tidak baik, kehancuran. Jadi kalau Nabi yang menyampaikan ini memang telah dipertimbangkan. Kalau dengan yang berterangkan belum kali kasus ini misalnya untuk tetangga teman ya, kita doakan semoga memperoleh kecelakaan kehancuran tidak dibenarkan. Ya, kenapa Nabi mendoa semacam ini? Karena memang telah dipelajari oleh Nabi Musa bahwasanya Fir'aun itu untuk menjadi baik itu sulit ini ya, sudah tertutup hatinya dan perilakunya ini cukup banyak merugikan umat manusia, maka doa ini disampaikan ya. Kehancuran kekuasaan Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada kedua Nabi itu untuk tetap menjalankan perintahnya dan terus menyampaikan seruan ke jalan Allah dan mempersiapkan kaumnya yaitu Bani Israel untuk berjuang dan tidak meninggalkan bumi Mesir. Di perjuangan Nabi Musa dan Nabi Harun terus dilanjut dan Allah akan ya membatasi kezaliman Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya. Jadi walaupun ini dihancurkan kekuasaannya, tapi perjalanan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel ke Palestina keluar dari bumi Mesir tetap harus dilakukan ya. Dan Allah melarang mereka agar jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak menyadari sunnah Tuhan pada makhluknya, yaitu hukum sebab akibat. Maksudnya kalau perbuatan zalim itu pasti akan mendapatkan balasannya dunia dan akhirat. Itu sudah menjadi hukum awal ya, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hendaknya jangan menuntut segera kehancuran Fir'aun sebelum waktunya, atau minta ditunda kehancuran itu pada waktu yang sudah ditetapkan. Jadi walaupun Nabi yang berdoa, Allah masih memberikan ya, memberikan penangguhan ya. Misalnya minta hari ini supaya dihancurkan kekuasaannya, itu ada waktu, ada prosesnya ya, maka nanti akan diatur Allah untuk kehancuran Fir'aun ini. Jadi nggak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda, itu sudah ada ya batas waktunya. Kata sendiri nanti kita kasih saran-saran ya, semua kaum itu telah ditetapkan Allah saat-saat kehancurannya. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah sampai waktu ajalnya ya, la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqimun, nggak bisa diakhirkan atau percepat walaupun sedikit waktu. Jadi ya, terus itu waktu pun waktu-waktu kehancuran kebutuhan kekuasaannya sudah dirancang oleh Allah. Masa keluarga itu pasti datang sebab mereka tidak dapat lepas dari hukum Tuhan ini.
Yang pertama terus nomor setunggal ini pun doanya Nabi Musa, doanya Nabi Harun juga ya untuk kehancuran Fir'aun karena telah berbuat kezaliman dengan harta kekuasaannya ini ya, maka doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pertemuan antara Nabi Musa dengan Fir'aun di Laut Merah. Laut Merah itu hanya nama saja, lautnya tetap seperti membiru seperti ini ya. Nah, cuma istilah Allah ya, ada laut hitam, laut merah, ya, laut kuning ada di Cina ya. Laut mati, water ya. Laut mati itu karena kadar garamnya sangat tinggi, sehingga kalau seorang itu mandi di laut tersebut tidak bisa tenggelam ya, duduk saja kan ya, mengapung ya, dari laut mati. Laut Merah ini pertemuan antara Nabi Musa dengan Fir'aun di Laut Merah. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Wajawazna, dan kami seberangkan bi bani Israil, yaitu Bani Israil, al-bahra ke laut. Bani Israil ini anak turunnya Nabi Yakub alaihissalam yang suka mengadakan perjalanan di malam hari. Terus ibu negara tempat tinggal yang tetap berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, dan pindahnya itu malam hari, maka disebutlah Bani Israil. Al-Bahra ke laut, fa'atba'ahum, maka mengikuti mereka Fir'aun wa junuduhu, dan bala tentaranya, bagian untuk menganiaya, wa adwan, dan memusuhinya. Jadi setelah Bani Israil, Nabi Musa berangkat ya, menuju ke laut untuk menyeberangi laut itu, diikutilah oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk menghajar Bani Israil bersama Nabi Musa, hatta sehingga apabila atrakahu telah ya hampir, yaitu Fir'aun al-gharqu tenggelam. Jadi setelah ini boleh diceritakan komplit ya. Setelah mengikuti maka terjadilah pertempuran di laut itu ya. Nabi Musa menyeberang, Fir'aun mengejarnya, sempat terjadi pertempuran, tapi ya Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya sudah sampai di pantai, sehingga laut pun dipukul kembali dengan tongkat Nabi Musa, kemudian Fir'aun tenggelam di lautan itu bersama tentara-tentaranya ya. Qala amantu, pada saat menjelang kematiannya Fir'aun mengatakan, dia berkata, amantu, saya percaya, annahu, bahwasannya, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa, melainkan alladzi, Tuhan yang amanat, mempercayai dengannya Bani Israil. Jadi Fir'aun menjelang kematiannya membaca ini kalimat tauhid, la ilaha illa. Kalau kita la ilaha illallah, ini kembalinya kepada Tuhannya Bani Israil. La ilaha illalladzi amanat bi Bani Israil, yang diimani Bani Israil ya Allah itu sama dengan la ilaha illallah ini ya. Wa ana minal muslimin, wa ana, dan saya Fir'aun minal muslimin ya, termasuk orang-orang yang berserah diri, yang mengaku orang muslim, berserah diri kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena ada menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkata dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan
ini yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dalam ayat ini Allah menceritakan tentang kepergian Bani Israel dari bumi Mesir. Ini telah dikumpulkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka siap semuanya keturunan Bani Israel di Mesir untuk meninggalkan bumi Mesir menuju ke Palestina. Ketika Nabi Musa meminta kepada Fir'aun agar dia membebaskan kaum Bani Israel yang ada di Mesir dari belenggu perbudakannya, kemudian mengizinkan mereka kembali ke Palestina untuk menjalankan agama mereka dengan bebas. Di Palestina sekarang sedang terjadi konflik berkepanjangan karena memang diperebutkan orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam yang sudah menempati di bumi Palestina. Fir'aun menolak permintaan itu, maka terjadilah perdamaian antara Musa dan Fir'aun sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperkuat nabinya dengan beberapa mukjizat. Jadi mukjizat itu memang fungsinya adalah untuk melemahkan musuh, supaya mereka tunduk kepada para rasul. Allah menyelamatkan kaumnya Nabi Musa dan membinasakan Fir'aun beserta pengikutnya. Fir'aun menyatakan keimanannya kepada Allah, Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan pernyataan iman kepada Allah dan Musa alaihissalam diucapkannya dengan kalimat, aku termasuk orang Islam. Wa ana minal muslimin. Tetapi pernyataan iman ini dinyatakannya pada saat dia hampir tenggelam dan tidak seorang pun yang dapat menolongnya. Pernyataan dalam keadaan demikian itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal kaset ini ya, nah sudah hampir mati. Andai kata dia beriman dan itu diterima Allah, tidak ada kesempatan untuk membuktikan keimanan itu. Maka taubat pun sama seperti ini. Inna Allah la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Allah tidak akan menerima taubatnya seorang hamba jika nafas ini atau ruh itu sudah akan meninggalkan tubuh ini sampai di tenggorokan. Nah itu ya, makanya bertaubatlah sebelum ajal tiba. Kematian ini kemudian ya, kalau dengan akhir ajal itu masih mengucap la ilaha illallah, karena kita memang sudah terbiasa mempercayai Allah, maka ini menjadi cirinya husnul khotimah. Tapi kalau dulu-dulunya nggak pernah sholat, tidak pernah melakukan ketaatan menjelang ajal, misalnya membaca la ilaha illallah, dia sama dengan kisahnya Fir'aun. Keimanan yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada yang hari naik ini belum dieksekusi, misalnya dia orang Islam ternyata hampir ditembak jam 2 dini hari terus beriman, misalnya baca syahadat misalnya. Jadi semacam ini juga tidak serta-merta keimanannya diterima, karena dia sudah dalam keterpaksaan. Sebetulnya setiap orang itu pada saat menjelang ajalnya dia akan meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang itu kalau sekarang ini mungkin masih merasa kuat, masih punya usaha, sehingga dia kadang-kadang tidak mempercayai adanya Allah. Tapi setelah sakit yang berat menjelang kematiannya, nggak ada lagi daya kekuatan yang ditunjukkan, maka saat itulah dia mengakui adanya penguasa di alam ini. Tapi semacam itu sudah tergolong kedaluan, sudah terlambat ini, tidak lagi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dari kisah semacam ini, mari kita seringkali untuk menguatkan iman kita dengan zikir la ilaha illallah di saat kita masih sehat, kesempatan masih longgar seperti ini. Jadi sekedar seminar malam mungkin perlu dilihat. Nah, ini
pun nanti wonten teng TV semakin mendukung supaya mudah. Setelah saat mengejar Nabi Musa, sedangkan jasad yang lainnya telah hilang diperhatikan atau bahkan telah hancur akibat terbentur terumbu karang. Pemirsa, berita Islam masa ini. Dalam Google dan Google Rekomen Atlas Science, karya Maurice Bucaille didapatkan fakta yang cukup mengejutkan tentang penelitiannya saat ia meneliti jasad Fir'aun yang masih utuh tersebut. Pada tahun 1974, Dr. Maurice Bucaille mengunjungi Mesir atas undangan Presiden Anwar Sadat. Ia mendapat kesempatan meneliti mumi Fir'aun yang ada di Museum Kairo di pertengahan tahun 1975. Sebelumnya, pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir untuk meneliti jasad Fir'aun tersebut. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat persetujuan dari pemerintah Mesir, mumi Fir'aun tersebut kemudian digotor ke Prancis. Bahkan pihak Prancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Fir'aun dan pesta yang sangat meriah. Dalam penelitiannya itu, Bucaille memperoleh sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu fakta adanya sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi. Bucaille jadi berpikir bahwa ini adalah bukti bahwa sang mumi memang mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibasuh untuk segera dijadikan mumi agar awet. Meski penelitian telah selesai, namun sang profesor belum selesai memikirkan jasad tersebut. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal yang dikeluarkan dari laut? Terkait dengan laporan ahli yang sesungguhnya, salah seorang di antara kami membisikkan sesuatu di telinga dan suara berkata, "Jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya bumi ini." Mendengar hal tersebut, Bucaille tertegun. Sejak awal, ia sudah mengetahui hal itu tapi mengingkari dengan keras, sekaligus menganggapnya mustahil. Sebelumnya dia beranggapan bahwasanya tidak mungkin Fir'aun yang ditelitinya itu telah diungkap sebelumnya, karena menurutnya hal-hal semacam ini hanya bisa diungkap dalam perkembangan ilmu modern melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Sebab menurut sejarah, mumi Fir'aun baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekan tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslimin telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Bucaille memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan otopsi dari kaum muslimin. Dari sini, kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pekerjaannya pada Musa ketika dia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Sampailah Bucaille menemukan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana nasib jasad Fir'aun setelah ia ditenggelamkan, karena ia tidak menemukan fakta bagaimana nasib Fir'aun setelah kematiannya di dalam kitab suci agama manapun. Ayat tersebut artinya berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan padamu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini ternyata sangat menyentuh hati Bucaille. Ketika ilmuwan muslim membacakan potongan ayat dari surat Yunus tersebut kepadanya, ia mengatakan bahwa ayat Al-Quran tersebut masuk akal. Sebab dalam laporan penelitian yang dia menemukan garam di dalam badan Fir'aun yang menunjukkan bahwa Fir'aun memang pernah tenggelam. Selain Maurice Bucaille, di dalam buku Al-Quran dan ilmu modern karya Dr. Maurice Bucaille, ia juga mengikat adanya kesesuaian antara informasi yang didapatkan di dalam Al-Quran mengenai nasib Fir'aun setelah meninggal dengan keberadaan jasad yang masih utuh, melihat kejadian-kejadian luar biasa kepada mereka sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hati mereka tidak mau sadar, mereka tidak mau kembali kepada kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat sedikit yang beriman dari orang-orang Mesir, bahkan ada yang mengatakan hanya 3 orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, seorang dari pengikut Fir'aun, dan seorang pemberi nasihat. Karena Fir'aun dan bangsanya tetap ingkar dan sombong, maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Fir'aun untuk meninggalkan Mesir beserta orang-orang Bani Israel. Namun Fir'aun menolak permintaan ini, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam. Quran Surat Taha ayat 77. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam bersama-sama kaumnya Bani Israel pada malam itu juga. Dan pada pagi harinya tidak ada seorang pun dari kaum Nabi Musa alaihissalam yang tertinggal di Mesir. Fir'aun sangat marah dan segera mengumpulkan tentaranya, mereka dan kuda yang ada di seluruh wilayah
Dengan marah Fir'aun berkata kepada pasukannya, orang-orang itu berjumlah tidak banyak, dan sesungguhnya mereka telah benar-benar membuat kita marah. Kemudian setelah tentara dan kuda-kuda terkumpul, diberangkatkanlah pasukan yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Jika pengikut Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan ketakutan karena akan segera tersusul, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelah lautan itu, dan tiap-tiap belah adalah seperti gunung yang besar. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63. Maka melintaslah Nabi Musa beserta kaumnya, sedang Fir'aun beserta pasukan yang menyusul di belakangnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di daratan yang tinggi, dan Fir'aun beserta pasukan yang masih di tengah-tengah lautan, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang disertai semuanya, dan kami tenggelamkan golongan itu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 65-66. Tenggelamlah Fir'aun beserta pasukannya, dan tak seorang pun terselamatkan nyawanya termasuk Fir'aun. Namun saat akhir menjelang kematiannya, Fir'aun bersandar atas keingkarannya, dan dia sempat mengucapkan kalimat tauhid dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga bila Fir'aun itu hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Yunus ayat 90. Dengan pengakuan Fir'aun tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan mayat Fir'aun agar tidak sampai hancur di dalam lautan, dan agar tubuh Fir'aun yang dibiarkan tubuh tersebut dapat menjadi pelajaran bagi manusia kelak. Maka pada ini kami selamatkan padamu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lemah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Terus kesimpulan pun ini mulai dari tahun 1970-an, ya, itu diadakan penelitian di Prancis, ya, tentang jasadnya Fir'aun. Ternyata ditemukan jasad itu memang setelah diotopsi tenggelam di lautan. Padahal ini sudah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu sebelum diutusnya Rasulullah. Kalau sekarang ya sekitar 4000 tahun yang lalu. Dan ini menurut para pakar tidak mungkin jasad itu masih utuh, masih ada. Kemudian diteliti ternyata ini memang benar-benar jasadnya Fir'aun. Ya, para ilmuwan terkejut setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa Allah akan menyelamatkan jasadnya Fir'aun untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ini antara lain tentang sejarahnya Nabi Musa bersama Fir'aun. Kemudian yang ketiga, Fir'aun mempercayai Tuhannya Musa dan Harun. Ini menjelang wafatnya Fir'aun sempat mengucapkan kalimat tauhid, ya, percaya akan Tuhannya Bani Israil. Al-ana, mengapa baru sekarang? Waqad aflaita, padahal sesungguhnya aflaita kamu telah durhaka. Qablu sebelumnya atau sejak dahulu. Wa kunta, dan kamu adalah minal mufsidin, termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Ya. Kenapa imannya baru saat itu? Ya. Apakah sekarang baru kamu percaya pada Allah tadi? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, ini Yunus 91. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan suatu Fir'aun dalam keputusasaan, menyatakan imannya, dikatakan padanya bahwa tidaklah pantas dia mengatakan iman dan Islam pada saat demikian itu, pada saat menjelang kematiannya, karena pernyataan itu hanyalah untuk menghindari kematian dan mencari keselamatan dari bencana
dan sesudah dia ikuti keputusasaan. Padahal pada masa sebelumnya dia mengingkari Allah, bahkan mengaku dirinya Tuhan, dan karena itu dia berlaku sewenang-wenang terhadap sesama manusia serta berbuat aniaya di atas bumi. Maka pernyataan iman dan Islam demikian itu tidaklah patut diterima karena tidak lahir dari ketulusan, tetapi lahir dari keputusasaan. Terus ini sinten mawon satosipun itu mereka pun kepepet sudah pada nilai zero, yaitu nilai kosong, nol, tidak ada kemampuan. Dia akan mengakui tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terakhir empat mawon dengan sekawan berikutnya besok. Ini jasa Fir'aun yang dipamerkan di ruang kaca di Museum Mesir, ya. Ini sudah 4.000 tahun yang lalu, ya. Menurut para pakar tidak mungkin jasad masih utuh, ya. Walaupun dijaga dengan cara apapun, ya, ribuan tahun itu sudah hancur. Dan ya, ini memberi bukti kuat bahwasanya firman Allah itu benar, ya. Tadi disampaikan nanti setelah ayat ini, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ini menjadi bukti kebenaran atau kemukjizatan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu menyampaikan berita seperti itu, jasa Fir'aun belum ditemukan, ya. Akhirnya itu ditemukannya baru abad 18 tahun 1800-an. Padahal Al-Quran turun pada abad ke-7 atau ke-8 itu, ya. Jadi ini setelah waktu yang lama jasa Fir'aun belum ditemukan, Al-Quran sudah mengatakan al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Makanya Dr. Mois Bukhari tadi dari, ya, Prancis ini menjadi takjub, ya, atas pernyataan Al-Quran. Padahal ya Rasulullah tidak melakukan pencarian, juga para arkeolog, para sejarah tidak mencari-cari di mana jasa Fir'aun, ya. Tapi inilah kemukjizatan Al-Quran. Jasa Fir'aun diselamatkan Allah untuk menjadi pelajaran. Fal-yawma nunajjika, fal-yawma, maka pada hari ini nunajjika, kami selamatkan kamu Fir'aun, dibadanika dengan badan kamu, ya, selamatkan badannya, jasadnya, litakuna, supaya kamu adalah jadi liman bagi orang-orang yang khalfaka, di belakang kamu, ayat atau pelajaran. Ini sejarah tidak hanya kisah, tapi betul-betul ada bukti secara faktual. Jadi, ya, ini wa inna kafiron, dan sungguh kafiron, kebanyakan minan nasi dari umat manusia, an ayatina, dari ayat-ayat kami, lahorfidun, tergolong orang yang lalai. Jadi contoh sejarah yang nyata, ya. Pada Al-Quran turun seperti ini pada abad ke-7 ini, ya, ini belum ada jasad Fir'aun yang ditemukan. Ditemukannya baru abad 18. Ini bukan namun Fir'aun apa? Kados ini perahunya Nabi Nuh alaihissalam juga baru ditemukan, ya. Dan banyak lagi penguat-penguat temuan untuk pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian Allah pada ayat ini menjelaskan bahwa pada hari yang sudah ditentukan, kerangka badan Fir'aun itu akan dikeluarkan dari dasar lautan dan dilemparkan ke daratan, agar mereka yang meragukan kematiannya menjadi yakin dan menjadi pelajaran pada masa-masa mendatang bagi manusia. Ini peristiwa yang sangat langka sekali. Kejadiannya sudah ribuan tahun, ya, padahal itu di dalam laut, ya. Ini kemungkinan jasadku pasti akan rusak, akan, ya, mungkin dimakan ikan atau sampai kemana
jika dia menentang perintah-perintah Allah dan meninggalkan petunjuk-petunjuk Rasulnya, niscaya dia akan mengalami kehancuran. Jadi pelajaran lain ini ya. Terus ini Fir'aun sebagai pelajaran untuk kita. Walaupun seseorang punya pengaruh yang luas, ya punya kekuatan yang hebat, ya, kalau dia tidak mengikuti perintah-perintah Allah, tidak taat kepada Allah, pasti akan mengalami kehancuran. Kita bisa melihat dalam sejarah para penguasa-penguasa ya, di Jawa saja, raja-raja Jawa juga di luar Jawa, ada masa kejayaan, ada masa keruntuhannya. Kenapa runtuh? Ya, kebanyakan ini memang perilaku-perilaku yang menyimpang yang menyebabkan keruntuhan suatu bangsa atau negara. Nah ini ya, makanya kita juga mari apapun yang kita punya jangan sampai kita menentang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mau menolong nabi-nabinya, ancaman terhadap musuh-musuh nabi itu pasti terlaksana. Karena Allah itu tidak mengingkari janji. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji, pasti ya. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah terdapat dalam sejarah umat manusia, tetapi sebagian besar manusia itu tidak mau merenungkan tanda-tanda itu lagi, tidak menyadari hukum Tuhan yang berlaku pada umat manusia itu. Jadi ya, tanda-tanda kekuasaan Allah banyak, tidak hanya jasa Fir'aun, tidak hanya para nabi Nuh, tapi di alam semesta Allah telah memberikan tanda kekuasaannya. Oleh karena itu mari kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah itu supaya kita memiliki kemantapan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya telur, pakai di pulau video ini pulau secara begini. Telur yang kita biasa masak itu hanya terdiri dari kuning telur, putih telur, ya. Tidak ada unsur-unsur hidup di dalamnya kita lihat, tetapi setelah digerami selama 21 hari, ya, kata itu, maka ini petunjuk akan jelas sekali. Ini kan filmnya film sampai masuk ke dalam telur itu ya, ke dalam sangannya. Itu mulai dari titik merah, kemudian hitam, kemudian membentuk ya semacam anak ayam yang kecil dan tumpuk bulu-bulu serta cakar dan lainnya. Dari mana itu semuanya? Padahal di dalamnya hanya ada kuning telur dan putihnya itu saja. Dari situ sudah kita dapatkan tanda kekuasaan Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sebetulnya untuk percaya kepada Allah tidak harus ya, meneliti sejarah Fir'aun semacam ini ya. Setiap hari, setiap saat tanda kebesaran Allah sudah ada di hadapan kita. Pagi tadi kita bangun, matahari yang semalam tidak tampak mulailah muncul. Itu terjadi setiap hari. Yang mengatur bukan manusia, bukan kita. Ya, di balik itu ada sang penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya kalau kita sekali memikirkan tentang ciptaan Allah pada kebesarannya, maka semakin kuatlah iman kita. Tapi kebanyakan manusia tidak seperti itu. Itu kebanyakan manusia yang melalaikan. Oh begini matahari terbit di semua buatan kaget. Ndok bulan-bulan atau dari titik pun buatan dipikir buatan kaget. Jadi kebanyakan manusia memang tidak menyadari tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya meskipun demikian pembahasan yang keempat mawon ya. Jadi sebelumnya bila ada pertanyaan monggo ayo dengan bab niki wau tadi batas sanes itu. Jadi amal ini kalau kesimpulan yang saya mau ya, untuk amal diteruskan dulu pada upaya. Tanggal 15 bulan 3, 321.500. 13 bulan 3.
1321 500. Nah, ini amal yang luar biasa ya, selalu lengkap. Ini mudah-mudahan seluruh amal yang terkumpul baik lewat majelis tafsir ini ataupun yang lain untuk pembangunan Masjid Al-Wazir ini mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buat pertanyaan-pertanyaan, monggo. Oke, monggo. Saking puji monggo. Oke, buat monggo. Berkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi, ini Pak, memang kita sebetulnya kan mengimani yang tidak tampak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan untuk satu kandungan juga dari Allah. Bagaimana supaya kita ini tidak lalai dari seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu lalai dari ini, artinya kita itu apa ya Pak? Lalai dari mengingat semua kebesaran yang bisa membangun keimanan kita. Itu apa saja Pak? Supaya kita tidak lalai, tidak lupa atas kebesaran Allah sehingga mantap iman kita samanya bagaimana. Memang sebutkan di dalam ayat Al-Quran tidak hanya satu tempat. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kebanyakan umat manusia itu terhadap ayat-ayat kami, yo ayat Al-Quran, yo ayat yang ada di dalam ini. Ya, katsiran minan nasi kebanyakan mereka itu laghafilun, lalai. Ono ayat Al-Quran itu dibocor, artinya apa bukan nanti dipun pikir. Ini termasuk melalaikan. Ya. Tanda kebesaran Allah banyak di depan kita, bahkan dalam diri kita sendiri, tapi kita sangat jarang untuk memikirkan itu. Dan itu termasuk dinyatakan Allah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Kebanyakan manusia terhadap ayat seperti ini melalaikan, melupakan. Supaya tidak lalai, tidak lupa atas tanda kebesaran Allah bagaimana? Maka ada petunjuk dari Allah kita untuk memperbanyak zikir dan berpikir. Di antaranya kita diperintahkan itu pada saat berdiri, duduk maupun berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah ini ya, dipikir, ingat pada Allah saat berdiri, duduk maupun berbaring. Jangan sampai kita lupa pada Allah. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Tadi sing nomor kali di samping pikir wa yatafakkaruna dan supaya berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Nek tinggal kali ini pasti akan lalai semuanya. Maka kita diberi panca indera, diberikan hati, pikiran. Ini supaya di mana saja yang kita lihat untuk kita pikirkan. Ya. Nah itu ya. Jadi berpikir dan berpikir itu akan menjadikan seseorang tidak lalai terhadap ayat-ayat Allah. Misalnya mau jadikan kaos Al-Quran, boten sing aneh-aneh, sing biasa mawon. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terlintas di hati kita apa? Apa hanya sekedar bacaan itu, tulisan Arab yang kita baca? Ya, kalau hanya itu kita perlu melalaikan, karena di dalamnya terkumpul ya akidah yang murni yang diajarkan Allah kepada kita. Qul huwallahu ahad, kita semua mengatakan seperti juga Rasulullah bahwa Tuhan yang menguasai alam semesta hanya satu. Allahus shomad, Allah tetap bergantung kemanapun kita berada. Keperluan kita dengan ngomong Allah, jangan lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan Qul huwallahu akan menjadi pitutur kali panjenengan untuk ya menguatkan keimanan. Dan ini jangan melalaikan ayat yang tertulis, karena ada ayat dua mungkin, ada qauliyah dan kauniyah. Ayat-ayat qauliyah itu ayat yang ada di dalam Al-Quran dan kitab suci yang lain. Qauliyah
ucapan. Ada ayat berupa kafiah yaitu ciptaan. Jadi ya, bikin kalau dengan kritis berpikir baik di dalam maupun di luarnya, pasti kita akan jadi orang yang tidak oleh. Nah, tapi sayangnya ini Al-Quran yang diturunkan Allah dengan susah payah. Wong semua malaikat itu mengawal turunnya Al-Quran yang dibimbing oleh malaikat Jibril. Semua malaikat turun mengawal Al-Quran dari Aras sampai ke bumi ini dikawal semua malaikat. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Inna anzalna fi lailatul qadr, diterangkan di situ. Di akhirnya kan tanazzalul malaikatu, semua malaikat turun, wa ruhu fiha, dan malaikat Jibril. Semuanya turun mengawal Al-Quran ini. Tapi setelah sampai kepada kita, kenapa kita baca dan tidak juga berusaha untuk memahaminya. Jadi untuk keluar dengan wonten majlis ini justru sakit jamaah logik akhirnya hidup untuk tetap mengkaji Al-Quran keluar dengan metode. Jadi ini wonten ngawas status ngeten malah besok tinggal dimulai buku sama isinya orang nanti orang yang takut mungkin dimulai ngotot pun kadung tunggu nah, berarti mau di luar pengajian ini pun keluar dengan Al-Quran itu makin untuk kita karena pesan-pesan Allah yang tersimpan di dalamnya itu menjadi nasihat yang luar biasa. Bukan dengan S2 memahami Al-Quran dan mengamalkannya, pasti kita akan ditolong Al-Quran. Tidak hanya di akhirat, di dunia akan ditolong. Misalnya Al-Quran kata-kata jangan mencuri. Kalau dengan orang Katoli nyolong ini pun aman, tidak terancam oleh pidana. Beberapa kasus orang tua nenek-nenek kakek-kakek dimasukkan penjara gara-gara nyolong kayu ini fungsi bahkan bukti orang mungkin jarang banyak. Ya. Jadi ada yang hanya memotong 3 batang mangrove atau segala tanaman di pinggir laut mangrove itu bakau ya. Jadi di Jawa sana juga menghadapi putusan untuk dikurung penjara. Nah, kalau kita tidak mencuri saja kita sudah aman dari ancaman penjara. Itu pun sangat tentunya itu juga contohnya. Nah, sebelum itu orang dengan saya kenapa di dunia kita akan ditolong Al-Quran di akhirat itu pasti. Nah, berarti monggo kita keluar dengan sakit mantap di mana kita tidak melalaikan Allah, maka berarti pikir kepada Allah. Ya, pada waktu berdiri pikir, duduk pikir, Gusti Allah terus dimanapun kita berada dan mari kita berpikir. Aladin tadi Aladin ayat turun Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Riwayat itu dia terus intinya pikir kare berpikir dimanapun dia mendelok anak lahir dari dia banyu lalu banyu jadi ini soto sing dari ini itu Allah mari kita kenal kekuasaannya. Belum dengan kenal motor gila ini perasaan ini tidak enak orang enak ini sebaya waktu itu sakit ini di dalam diri kita ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa kita tidak memikirkannya? Kalau kita semakin berpikir itu semakin mantap. Nek mantap apa ini? Kalau kita istilah kalau bahasanya sakit ngesekolah ya juga akan kita lakukan yang dilarang akan kita jauhi sehingga menjadi orang yang paham. Jadi kata sebelum nonton dia sama sekali betul balik segala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat penciptaan Adam itu kan Allah bercakap kepada para malaikat dan para malaikat pun tanya kenapa engkau akan menciptakan Adam manusia, padahal manusia itu kan yang akan nantinya akan merusak bumi. Apakah sebelum Adam pernah ada manusia sehingga para malaikat tahu bahwa manusia itu akan merusak bumi? Oke. Pertanyaan ini pernah dulu dibahas
ayat 30-31 ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah, ini ja'ilul fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya menciptakan di bumi itu pengelola, penguasa, pemimpin, yaitu manusia. Bisa dari manusia diciptakan terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Ini ja'ilul fil ardi khalifah, qalu atas'alu, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini majusi dunia wasidu dima, yaitu orang yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Jadi seolah-olah malaikat sudah tahu karakteristik manusia yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah atau membunuh. Apakah dulu pernah ada sebelum kita manusia ini umat yang diciptakan Allah? Pertanyaannya begitu. Ada atau tidak, ini tidak menjadi persoalan yang prinsip. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu mampu memberitahukan karakter manusia walaupun itu belum diciptakan. Itu sudah bisa diberitahukan. Seperti surga neraka, ini kan belum ada penghuninya, tapi pasti sepi ya. Tapi Allah di dalam Al-Quran telah menyampaikan tentang kenikmatannya, penduduk di sana nanti bagaimana, penduduk di neraka seperti apa siksanya telah disampaikan. Ya. Nah, padahal belum ada isinya di sana. Nah, ini termasuk bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang sering dikaji ya. Apakah sebelum Nabi Adam menghuni bumi ada makhluk-makhluk lain yang telah ada sebelumnya? Ternyata kata mereka ini, pendapat mereka ini, ternyata ada kehidupan sebelum Nabi ada. Jadi mengarah kerusakan yang fatal sehingga kehidupan yang ada lagi Allah mencipta Nabi Adam dan seterusnya sampai kita. Itu ternyata ada yang berpendapat seperti itu dengan bukti-bukti yang ditemukannya. Tapi ini kan istilahnya penemuan manusia, kita belum menjamin itu kebenarannya. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala itu mampu memberitahukan pada malaikat atau siapapun tentang hal-hal yang belum terjadi, sehingga orang itu punya gambaran seperti yang disampaikan. Rasulullah sudah demikian. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah melihat neraka, banyak perempuan-perempuan disiksa. Pada zaman itu dari wonten penghuni ini yang tasir dengan pelakunya kesini pembunuhan ini dari begini kok. Tapi kok kami lihat perempuan-perempuan banyak disiksa di neraka. Bahkan ada 10 siksaan yang dikhususkan pada perempuan dan Rasul melihatnya. Jadi ini sesuatu yang memang belum terjadi, tapi Allah sudah menampakkan bagi Rasul itu. Nah, di dalam surat surat Al-Baqarah ayat 25 atau ayat kursi kan dikatakan itu bahwa Allah itu mengetahui yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi. Ayat kursi kan waktu ini ya ikut pada sebelumnya ya lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi ya lamu Gusti Allah besok ya ma baina aydihim, sesuatu yang akan terjadi, wa ma khalfahum, dan yang sudah lama-lama terjadi. Dari waktu untuk Allah itu tidak berlaku, lama maupun akan datang itu semuanya ada di bawah kekuasaan Allah. Kalau kita kan yang lama lupa, yang belum terjadi kita nggak tahu. Seksa ini orang biasanya kadang-kadang. Maka kelengkapan hidup itu hari ini. Yang kemarin kita sudah lupa, layaknya cerita saja kita baca. Wah, minirane pun berkaitan dengan elit, tapi rasanya pun bukan kados ini. Yang akan datang belum jadi milik kita. Maka hidup itu hari ini, kalau hari ini kita bisa bahagia, maka itulah hakikatnya kehidupan kita. Kadang-kadang uang banget sibuk hari ini saat ini orang tidak sakit. Maka itu WA ya kawan si tonton TV, makanya populasi rasanya dia lari. Nonton itu ya, numpak kendaraan jadi kereta itu sih dibikin malah di rumah. Nah di rumah sih dibikin di pekerjaan. Jadi kalau setelah akhirnya dia itu sakit nikmati kehidupan. Maka ya asal ini ya itu dengan ini rasanya urip sak temen-temene, marilah kita pikir pada Allah suka diikuti keluar masuknya nafas di dalam tubuh kita.
kita keluar, masuk inilah kehidupan kita di ketenangan, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa menyaksikan melihat yang lainnya, demikian nikmatnya itu dirasakan. Makanya bukan kober ya, bukan dengan dia. Maksudnya di rumah api, jadi tinggal berapa malam rumahnya lah sendiri. Dan maksudnya orang nikmat itu ya, dan lain-lain. Jadi makanya mari kita bisa merasakan karya kenikmatan Allah dengan sebenar-benarnya. Detik demi detik, waktu demi waktu berlalu, mari kita rasakan nikmatnya kehidupan ini. Ya. Kasus pun makan begini ya. Untuk lain kali, besok ya, kalau ada pertanyaan mari kita pasti sepaket ya. Nanti kan kalau di awal selesainya, untuk disampaikan pertanyaan korban, atau untuk bisa belajar mari. Kalimat dengan dibuat monoton akan diterangkan, yaitu bisa interaktif seperti ini. Jadi, berarti lewat SMS ini mawon. Maka dibuat serah jamaah tafsir sebagai sama mendapat di majelis ini. Ya, soalnya jamaah kata itu mungkin ya, bukan surat itu rekor jawab itu biasanya tidak ada nama, tidak ada nama. Kalau sebelumnya monggo kita rasakan ganti doa penutup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmani bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Subhanallah.